البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke halaman 64. Qala al-muallifu wafaqahullahu ta'ala al-babur rabi'. Bab yang keempat, syumuliyatu rahmatil Islam ala jami'il anwa'. Universalnya, yaitu menyeluruhnya rahmat Islam kepada segala jenis makhluk. Inna syari'atal Islam rahmatun li jami'i anwa'il hayah. Sesungguhnya syariat Islam itu adalah rahmat untuk segala jenis kehidupan, siwa ma taqaddam, selain dari apa yang telah disebutkan terdahulu. Faminha, maka diantaranya kita lihat al-faslul awal. Fasal pertama, ar-rahmatul muqtadiyatu lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Rahmat yang menuntut adanya amar ma'ruf nahi munkar. Qala Allahu jalla dzikruh. Allah yang agung pujiannya, pujian untuknya, berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan mukminat sebagiannya adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Aulia, wali, yaitu pemimpin. Aulia artinya wali, artinya penolong. Kita tahu al-wali dari wilayah itu memiliki beberapa makna. Di antaranya apa? Yaitu an-nusrah. Yang kedua al-mahabbah. Yang ketiga adalah al-qurbah. Tayyib, kedekatan. Tayyib. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, perkara yang dinilai baik oleh syariat dan juga dinilai baik oleh akal. Ini dikatakan ma'ruf. Ma'urifa husnuhu asyara' wal akal, sesuatu yang kebaikannya dikenali oleh syariat dan akal, dikatakan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, yaitu yang diingkari oleh syariat dan akal. Wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Lagi-lagi disebut ya masalah salat dan zakat. Amalan badan yang paling utama dan amalan harta yang paling utama. Yang pertama terkait dengan hak Allah, yang kedua terkait dengan hak makhluk. Yang pertama manfaatnya untuk diri sendiri, yang kedua manfaatnya untuk makhluk yang lain. Wa yuti'una Allaha wa rasulah, mereka menaati Allah dan Rasulnya. Ini dikatakan apa? Atful am alal khas, menggabungkan yang umum kepada yang khusus. Karena ini umum, ketaatan ini umum. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu, ulaika yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, akan dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan rahmat itu tidak bertentangan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting apa? Meletakkan semuanya pada tempatnya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Ditutup dengan apa? Dua nama, yang mana masing-masing nama ini memiliki beberapa makna. Al-Aziz, Dzul Izzatil Kamilah, yang memiliki keperkasaan yang sempurna. Al-Izzah ini memiliki tiga makna minimal. Di makna al-quwwah, yaitu zat yang maha kuat. Yang kedua adalah alladzi la yuram janabuh, yaitu yang zatnya tidak mungkin untuk disakiti, tidak mungkin untuk dirugikan, zatnya terlalu perkasa, makhluk tidak mampu untuk menyakiti dia. Yang ketiga al-aziz, yaitu bimana al-qahir, yang mampu menundukkan segalanya. Ini al-aziz. Wazan fa'il, menunjukkan kesempurnaan izzah. Kesempurnaan izzah itu bagaimana? Di antara maknanya itu tadi, tiga itu. Al-Hakim memiliki beberapa makna. Yang pertama, hakim, sebagai hakim, penegak hukum di alam semesta. Yang kedua adalah Al-Hakim, bimana Al-Muhkim, yang memantapkan seluruh ciptaan dan syariatnya. Yang ketiga Al-Hakim, yaitu Dzul Hikmatil Balighah, yang memiliki hikmah yang mendalam, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, pada masa yang sesuai. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Tayyib. Kemudian fal khairatu wal barakat, maka kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan
takunu fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, ada pada amar ma'ruf dan nahi mungkar, wasad'i bil haq, dan menampilkan kebenaran, wa saddi udwanil mu'tadin, dan menghadang sikap melampaui batas dari orang-orang yang melampaui batas. Iya, jangan dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar kita sampai melampaui batas, asal masuk ke apa mungkin ya, dapur tetangga kita pecahkan piring-piring, bukan dengan cara macam itu tentunya. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Hadza huwal anfa'u lil biladi wal ibad. Inilah yang paling bermanfaat untuk negeri-negeri dan para hamba. Fannafi'u lil ummah huwallazi qama lillahi wa billah. Maka orang yang bermanfaat untuk umat ini adalah orang yang berdiri karena Allah dan dengan mengharapkan pertolongan pada Allah. Ikhlas dan juga apa? Bertawakalnya pada Allah. Fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Kalau kita tanyakan ke bapak-bapak aja, Syekhul Islam siapa namanya? Siapa yang tunjuk jari ya Syekhul Islam? Ayo, Ahmad bin siapa? Ahmad bin Abdul Halim, tamam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Al-Harrani, tamam. Fa bayyana subhanah, maka Allah yang maha suci menerangkan anna hadhil ummah khairul umami linnas, bahwasanya umat ini adalah umat yang terbaik untuk manusia. Fahum anfa'uhum lahum, mereka umat Muhammad adalah yang paling bermanfaat untuk umat manusia, menebarkan rahmat dan menyelamatkan mereka dari kejahilan, dari kesesatan dan seterusnya. Wa a'zamuhum ihsanan ilaihim, dan paling besar kebajikannya kepada umat manusia. Taib, kalaupun ada pajak, namanya orang zimmi, ada jizyah, bayar pajak, tapi pajaknya paling berapa? Pajaknya itu kecil aja. Berapa itu? 1/20 dari penghasilan dia. Kata Ibnul Qayyim, 1/20 dalam setahun. Kalau kafir mu'ahid, minta perjanjian dan bekerja, tapi dia tidak tinggal di sini, misalkan, dia pajaknya adalah 1/10. Sedikit lebih banyak kan? Enggak apa-apa, toh dia bukan penduduk di sini. Adapun kalau muslim sendiri tidak ada pajak, tetapi zakat dikembalikan ke fuqara. Berapa? 1/40, kecil sekali. Sementara kalau orang kafir, mereka menjajah suatu negara, sudah jangan tanya, pajak Romusa, pajak waktu kerja Rodi dulu-dulu itu, bapak-bapak pada cerita betapa susahnya hidup, pajaknya sangat tinggi dan seterusnya. Demikian pula disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, tatkala orang-orang Romawi dan Persia menjajah berbagai negara, itu habis-habisan. Sumber daya alam itu dikeruk dan harta benda rakyatnya itu dihabiskan, rakyatnya juga diperhamba, diperbudak. Makanya banyak orang-orang kafir yang lebih suka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Banyak orang-orang kafir malah lebih suka tinggal di wilayah muslimin daripada di wilayah kufar masa itu. Tatkala muslimin betul-betul menegakkan syariat, syariatnya penuh dengan rahmat. Walaupun tetap walak barok lebih hebat daripada yang sekarang. Yang sekarang bahkan orang lebih suka tasyabuh bil kufar. Baik. Kemudian mana tadi? Yaitu umat ini paling bermanfaat dan paling besar jasanya untuk keumuman manusia. Li'annahum kammalu amran nasi bil ma'ruf. Karena mereka menyempurnakan perintah kepada umat manusia kepada yang ma'ruf, wa nahyahum, menyempurnakan pelarangan mereka anil mungkar. Mereka melarang umat manusia dari kemungkaran demi keselamatan sendiri. Banyak teman ana yang dari Amerika sendiri mengeluh, yaitu di sana walaupun negaranya maju tapi keamanan tidak ada, orang serba ketakutan dan seterusnya. Taib. Sementara kalau syariat ditegakkan oleh kaum muslimin, amar ma'ruf bagus, maka hasilnya bagus. Orang takut untuk merampok, takut untuk menganiaya wanita, dan seterusnya. Maka ini lebih bermanfaat daripada kejahatan. Kebebasan untuk berbuat jahat. Bahkan ada orang Cina Kristian di Malaysia berkata,
Saya lebih suka hukum Islam ditegakkan daripada kayak gini itu. Orang mudah korupsi, orang mudah mencuri, kita tak mampu apa-apa. Pencuri nanti membayar berapa, tahu-tahu lepas. Padahal mencuri banyak-banyak. Dia sendiri bosan dengan hukum yang lemah. Baik. Kemudian dikatakan di sini min jihati sifati wal qadar, dari sisi sifat dan kadarnya. Jelas di kalangan orang kafir ada juga kan amar ma'ruf nahi mungkar, ada undang-undang tapi hawa nafsu dan sangat tidak sesuai dengan keadilan. Hatta amaru bi kulli ma'rufin wa nahau an kulli mungkar, sehingga mereka memerintahkan semua yang ma'ruf dan mencegah dari semua yang mungkar. Likulli ahad, untuk setiap orang. Wa aqamu dzalika bil jihadi fi sabilillah, dan mereka menegakkan itu dengan jihad di jalan Allah. Bi anfusihim wa amwalihim, dengan jiwa-jiwa mereka dan harta benda mereka. Tentunya jihad yang syar'i, bukan ifsad, bukan kerusakan yang dilakukan oleh para, apa istilahnya itu, kalau Malaysia bilang pengganas, di sini bilang apa ya, teroris-teroris itu, malah menghancurkan pusat-pusat perbelanjaan barangkali, atau perkara-perkara yang di luar kemampuan kaum muslimin dan mudaratnya lebih besar. Wa hadza kamalun naf'i lil khalq, dan ini adalah kesempurnaan manfaat untuk makhluk. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'imi ala hududillah, perumpamaan orang yang berdiri, yang tegak di atas batasan-batasan Allah, tidak melampauinya, wal waqi'i fiha, dan orang yang terjatuh di dalam batasan-batasan Allah, melanggar hukum, kama sali qaumin istahamu ala safinah, itu bagaikan sekelompok orang yang melakukan pengundian untuk tinggal di kapal. Diundi siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, maka sebagian dari mereka mendapatkan bagian atas, sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian bawah. Fakana alladzina fi asfaliha, kemudian jadilah orang-orang yang ada di lantai bawah dari kapal itu, idastaqau minal ma', jika mereka ingin mencari air, marru ala man fawqahum, mereka melewati orang yang di atas mereka. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqa, seandainya kita benar-benar melubangi bagian kita saja, tak perlu naik-naik, kita cukup lubangi aja lantai kita, walam nu'dzi man fawqana, dan kita tidak mengganggu orang yang di atas. Ini dengan apa? Ra'yu, dengan ra'yu yang pendek tentunya, dengan perasaan juga. Daripada saling mengganggu, sudah kita lubangi aja lantai ini. Itu pandai kan, cerdas. Cerdik kok ya, cerdik. Iya, nanti hasilnya ya semuanya kena musibah. Ini menunjukkan bahayanya orang yang tidak punya ilmu. Niatnya baik mungkin, tidak mengganggu orang, tapi malah mencelakakan semuanya. Fa in yatrukuhum, seandainya orang-orang yang di atas membiarkan orang-orang lantai bawah itu, wa ma'aradu, dengan apa yang mereka inginkan, halaku jami'a, mereka semua akan celaka. Iya, kapal akan tenggelam, terutama kapal-kapal di masa itu kan, yang istilahnya sangat sederhana dibanding kapal sekarang mungkin. Wa in akhadhu ala aidihim, kalau mereka menangkap tangan-tangan orang tadi, kata Al-Hafidz, akhadha ala ini menunjukkan isti'la wal quwwah, yaitu dengan kekuatan, bukan sekedar bicara nanti kapal tetap berlubang, harus ada kekuatan untuk mencegah. Najau wa najau jami'an, mereka selamat dan mereka semuanya akan selamat. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Diriwayatkan oleh Bukhari. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa hakadza iqamatul hudud, demikianlah penegakan hukum. Yahsulu bihan najah, akan dihasilkan dengan itu keselamatan, liman aqamaha, untuk orang yang melaksanakannya, menegakkan hukum tadi, wa uqimat alaih, dan orang yang hukum itu ditegakkan pada dirinya, agar dia selamat dari musibah berikutnya. Kalau
berbuat maksiat terus, lama-lama musibah semakin besar untuk dia di dunia, belum lagi di akhirat. Dan juga untuk calon-calon korbannya, kalau pencuri tidak dihukum dengan tegas, boleh jadi akan ada korban-korban berikutnya. Demikian pula maksiat-maksiat yang lain. Wa illa, jika itu tidak dilakukan, halakal asi bil maksiyah, orang yang berbuat maksiat akan binasa dengan kemaksiatannya tadi. Wasakitu birridha biha, orang yang diam juga akan binasa karena mendiamkannya, karena meridhoinya. Tapi orang akan mengatakan, saya tidak ridho, cuma ya saya tak ambil berat, saya tak peduli. Masing-masing ngurus diri sendiri. Kita katakan mungkin kalimat itu betul. Tetapi apa? Kalau dia mampu nahi mungkar dan dia diam saja, maka ini dia tetap terkena hukuman. Kata Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, ar-radhi bi syai' kafa'ilih, orang yang meridhai sesuatu dia bagikan pelakunya. Dan beliau juga mengatakan as-sakit anil maksiyah ma'al qudrah bimanzilati ar-radhi bih. Orang yang mendiamkan kemaksiatan padahal dia mampu untuk mengingkarinya, maka dia bagikan orang yang meridhoi itu. Kalau tidak ridho, buktikan dengan cara meninggalkan majelis orang itu dan sebagainya, atau bahkan hijrah sebagaimana di dalam dalil-dalil yang banyak. Selesai dari Fathul Bari. Wa an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim, dua-duanya Abu Abdullah, dua-duanya adalah min kibarit tabi'in dan dua-duanya adalah Kufiyun. Qama Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, ini untuk kira-kira anak-anak susah enggak ya, atau apa bapak-bapak aja? Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya ya? Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Atau mungkin ya Abdul Fatah ya? Si betul ya Abdullah ya. Abdullah bin siapa? Abdullah bin siapa? Siapa yang membantu melengkapi Abdullah bin siapa? Ayo, Abdullah bin Utsman, tamam. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Tayyib At-Taimi Al-Qurashi radhiyallahu an. Mana tadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri, fahamidallaha azza wajal, kemudian beliau memuji Allah azza wajal, wa asna alaih, dan menyanjungnya. Faqal, seraya mengatakan, ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah, wahai umat manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian wajib untuk mengurusi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat apabila kalian telah mengikuti petunjuk. Ila akhiril ayat, sehingga akhir ayat. Wa innakum tadaunaha ala ghairi maudhi'iha, dan sungguh kalian meletakkannya bukan pada tempatnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'awul munkar, sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran, wala yughayyiruh, dan mereka tidak merubahnya, ausyakallahu ayyummahum biiqabih, sebentar lagi Allah akan meliputkan kepada mereka dengan hukumannya, hukuman yang menyeluruh. Qal wa sami'tu Abu Bakr radhiyallahu anhu yaqul, saya juga mendengar, kata Qais bin Abi Hazim, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya ayyuhan nas iyyakum wal kadzib, wahai umat manusia, hindarkan diri kalian dan hindarilah kedustaan. Iyyakum, ini apa? Ini adalah dhamir mabni ala sukun fi mahalli nasbin, maf'ulun bih, dari apa? Fa'il, dari fi'il yang terhapus. Tadinya apa? Jannibu anfusakum. Wal kadziba mansub dengan apa? Dengan amil yang terhapus. Takdirnya apa? Ijtanibu. Jannibu anfusakum wajtanibul kadzib. Jauhkan diri kalian sendiri dan jauhilah kedustaan. Ya, kita jangan bersikap seperti orang-orang kafir atau seperti apa? Munafikun atau para hizbiyun, menggunakan segala cara, menggunakan kedustaan bahkan untuk mengalahkan lawan debatnya dan sebagainya, membuat berita-berita palsu dan sebagainya. Itu tidak layak sama sekali. Kita wajib jujur di dalam ridho dan di dalam kemarahan. Kalau keliru mengaku salah, oh ana salah paham, atau oh ana salah bicara, oh ana
Misalkan apa? Anda baru tahu atau apa, jujur saja. Baik, salah mengaku salah, lupa mengaku lupa. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman, karena sesungguhnya kedustaan itu berjauhan dengan iman, bukan langsung kafir maksudnya, tetapi apa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana ketaatan adalah cabang iman, maka kemaksiatan adalah cabang kekufuran. Baik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sanadnya sahih. Wa aslul hadis akhrajahul Imam Ahmad aidan bi raqam wahid. Asal hadisnya di nomor pertama dari Musnad Imam Ahmad. Baik, kita tambah sedikit lagi. Faradu ala sahibil akhta, maka orang yang membantah pelaku kesalahan-kesalahan, huwa rafiqu bih, berarti dia telah bersikap lembut, telah berbelas kasihan kepada orang tadi agar tidak celaka, agar tidak banyak dosa, agar tidak semakin terpedaya dengan kesalahannya itu. Wal musfiqu alaih, iya, mengasihani orang itu. Warahimu bih, dan menyayangi dia. Laukanu yaqilun, seandainya orang-orang tadi memahami masalah ini. Baik, kelanjutannya habis maghrib insyaallah ya Ustaz ya. Habis maghrib. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.